Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya Ulun izin memperkenalkan diri. Ulun Muhammad Rizky Maktub, yakni dari kelompok 2 dengan NIM 240101010218. Oke teman-teman, jadi di sini Ulun ingin membuat sebuah video atau ya semodel media pembelajaran lah gitu, yang dimana ini adalah tugas UAS daripada Ibu Eis Madihatul Khuluqiyah SSMH di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Oke. Yang dimana kami dari kelompok 2 kemarin itu membahas tentang peradaban Islam pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ulun kemarin mengambil materi bagaimana perbedaan peradaban Islam itu di zaman Rasulullah di periode Mekah dan Madinah. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya Islam ini merupakan peradaban besar yang berpengaruh luas dalam sejarah dunia, yang dimana pondasi peradaban ini dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab berada dalam kondisi jahiliyah, baik itu krisis moral, ketimpangan sosial, dan fanatisme kesukuan itu di mana-mana. Dakwah yang kini dimulai di Mekah dan berlanjut di Madinah dengan perubahan struktural yang besar. Oke. Lalu bagaimana konteksnya? Kita mulai daripada peradaban Islam di periode Mekah terlebih dahulu ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Mekah ini merupakan pusatnya perdagangan dan keagamaan utama di Jazirah Arab pada zamannya, yang mana Ka'bah yang semulanya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam itu dipenuhi berhala seperti Hubal, Manat, dan Lata atau Al-Uzza. Masyarakat Arab di Mekah itu sangat kuat memegang yang namanya tradisi nenek moyang mereka dan sistem sosial berbasis kabilah, yang dimana fokus awal dakwah Rasulullah adalah mengajak masyarakat untuk meninggalkan penyembahan berhala dan membangun pondasi tauhid atau kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Lalu karakteristik utamanya peradaban Islam di kota Mekah, yang dimana pertama itu fokusnya kepada tauhid, yakni keimanan kepada Allah, yang dimana Rasulullah mengajak semua masyarakat untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian yang kedua itu pembinaan akhlak dan mental, yang dimana beliau juga memperbaiki moral masyarakat yang rusak. Dengan apa? Dengan membangun karakter individu yang kuat dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, dakwah penuh dengan ujian dan tekanan, yang dimana para muslim menghadapi penyiksaan, pemboikotan sosial, lalu ancaman dari kaum kafir Quraisy.
lalu belum membentuk sistem kenegaraan. Karena apa? Karena di saat itu fokusnya pada pembentukan individu yang beriman dulu, bukan pada struktur pemerintahan atau hukum kemasyarakatan. Lalu proses dakwah dan hijrah ke kota Madinah. Dakwah yang dimulai secara sembunyi-sembunyi atau sir selama 3 tahun pertama, kemudian dilanjutkan secara terang-terangan setelah turunnya perintah Allah. Jadi penolakan keras dari kaum Quraisy memaksa sebagian sahabat berhijrah ke Habasyah, yang itu letaknya di Ethiopia. Atas siapa? Atas izin Nabi. Lalu hijrahlah Nabi Muhammad ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yang dimana ini menjadi titik perubahan sejarah peradaban Islam yang awalnya dari fase pembinaan iman menuju fase pembangunan masyarakat dan negara Islam yang terorganisir secara baik itu dari sosialnya, politik, dan militer. Lalu apa yang menjadi pondasi peradaban Islam di Madinah pada saat itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersatukan kaum muhajirin dan ansor melalui apa? Melalui ikatan yang namanya ukhuwah Islamiyah yang kuat. Kemudian piagam Madinah disusun sebagai kesepakatan hidup bersama antara umat muslim dan non-muslimnya. Itu menjadi konstitusi pertama dalam sejarah peradaban Islam. Masjid Nabawi didirikan sebagai pusat ibadah sekaligus pusat pemerintahan dan kehidupan pada saat itu. Kemudian Islam di Madinah mulai juga menyusun aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang dimana itu untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pertahanan umat Islam diatur melalui serangkaian peperangan. Ya, ada yang namanya perang Badar, perang Uhud, Khandaq, dan Khaybar, hingga perang Tabuk, yang dimana perang tersebut menegaskan bahwa peradaban Madinah berdiri di atas fondasi iman yang telah dibangun di Mekah. Nah, ini nih perbedaan umum peradaban Islam Mekah dan Madinah. Yang dimana tadi kan kita ketahui di periode Mekah ini fase pembinaan akidah dan kesabaran untuk menghadapi tekanan. Mekah membentuk pondasi keimanan yang kuat pada diri setiap individu muslim itu sebagai landasan peradaban Islam. Kemudian perbedaan di periode Madinah, yang dimana di Madinah ini fase penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, artinya sudah bernegara. Madinah membangun struktur peradaban yang kokoh berbasis nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Mungkin ini syukron. Mungkin ini pembahasan tentang sejarah peradaban Islam di periode Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kota Mekah dan kota Madinah. Mungkin sekian dari ulun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.